Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 4 tema 3 halaman 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 dan halaman 109. Oke ya, langsung aja kita mulai dulu dari kunci jawaban halaman 102, 103 dan 104 di bagian ayo membaca. Nah, ini ada bacaan yang judulnya Pergi ke Pasar. Mari kita baca. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Benny. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Benny, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Nah, itu adalah bacaannya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Nah, untuk jawabannya adalah hal yang terjadi di lingkungan pasar adalah suasananya sangat ramai. Di lingkungan pasar banyak sampah menumpuk berserakan. Lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Nah, itu jawaban untuk nomor 1. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Mengapa pasar sangat bau? Jawabannya yaitu banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga busuk dan menimbulkan bau. Oke, itu adalah jawaban nomor 2. Lanjut sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Jawabannya yaitu lingkungan pasar menjadi tidak sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Sampah juga membuat lingkungan pasar menjadi banjir karena aliran air tidak lancar. Nah, itu adalah jawaban nomor 3. Lanjut kita ke nomor 4. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Jawabannya yaitu sampah di pasar yang berserakan dapat mengakibatkan orang-orang di pasar mengalami gangguan kesehatan karena lingkungannya yang kotor. Selain itu, bau yang tidak sedap juga mengganggu penciuman. Oke, itu adalah jawaban nomor 4. Lanjut kita ke nomor 5. Menurutmu, apakah Dayu, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Jawabannya yaitu ya, mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Lanjut sekarang kita ke nomor 6. Hak apa yang tidak didapat oleh Dayu, Beni, dan Udin ketika ke pasar? Jawabannya yaitu hak akan lingkungan yang sehat dan bersih. Lanjut kita masuk ke nomor 7. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Jawabannya adalah ya, dengan membuang sampah secara sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, itu jawaban nomor 7. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Jawabannya yaitu sebaiknya sampah di pasar dibuang pada tempat yang telah disediakan di pasar. Oke, selanjutnya kita ke nomor 9. Bagaimana sikap dan cara positif dalam membuang sampah? Jawabannya yaitu sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya dan apabila kita melihat sampah berserakan segeralah membersihkannya. Nah, itu adalah jawaban untuk nomor 1 hingga nomor 9. Silahkan kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawabannya hingga selesai. Baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarang, kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Jelaskan 4 contohnya. Mulailah dari cara yang bisa kamu lakukan di lingkunganmu. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan bisa kalian salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Jawabannya yaitu contoh cara menjaga lingkungan. Nomor 1, membuang sampah pada tempatnya. Nomor 2, menanam pohon di sekitar rumah. Nomor 3, membersihkan halaman rumah setiap hari.
Nomor 4, membersihkan bak mandi seminggu 2 kali. Nomor 5, membersihkan selokan dari sampah. Nomor 6, memberikan perlakuan khusus kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Dan nomor 7, menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Nah, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Kita masuk ke kunci jawaban halaman 105 dan halaman 106. Kita masuk sekarang ke bagian ayo berkreasi. Di sini ada perintah, amatilah montase berikut. Nah, ini ada gambarnya. Lanjut ke bawahnya. Diskusikan dengan kelompokmu. Pertanyaan nomor 1, bagaimana teknik membuat montase? Nah, untuk jawabannya adalah teknik montase adalah dengan menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Nah, itu adalah jawaban untuk nomor 1. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut pertanyaan nomor 2, apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Jawabannya yaitu, hal yang perlu diperhatikan saat membuat montase adalah pilihan gambar harus sesuai antara satu dengan lainnya. Pilihan warna gambar. Saat memilih gambar juga harus memperhatikan perpaduan warna gambar. Kerapian saat menempel gambar menjadi satu kesatuan. Nah, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya lagi. Karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran besar, koran bekas. Cara membuat montase sekarang. Nomor 1 untuk alatnya yaitu gunting. Nomor 2 bahannya yaitu majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, dan lem. Nomor 3 langkah-langkahnya. Potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase, misalkan badan dan kepala berbeda. Selanjutnya guntinglah gambar tersebut yang dirasa sudah cocok. Selanjutnya tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Dan yang terakhir, lihat hasil montase yang dibuat. Ya, ini ada gambar-gambarnya. Nah, kita lanjut sekarang ke bawahnya. Buatlah montase dengan tema cintai lingkungan, ikuti langkah-langkah di atas. Nah, itu silahkan kalian bisa menempel-nempel gambar yang kalian temukan di majalah dan kalian rangkai dengan tema cintai lingkungan ya. Ini sebagai contohnya kalian bisa buat montase seperti ini ya. Ini ada gambar rumah, ini ada gambar pohon dan gambar anak yang sedang bermain. Silahkan bisa kalian tempel seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 106, 107, 108, dan halaman 109. Oke, kita mulai dulu dari bagian ayo berlatih. Dayu, Lani, Siti sudah selesai membuat montase. Mereka ingin membingkai montase buatannya. Setelah diukur, untuk satu montase membutuhkan 83,7 cm kayu bingkai. Hitunglah taksiran panjang seluruh kayu bingkai yang dibutuhkan. Nah, untuk jawabannya di sini sudah saya sediakan. Silahkan kalian bisa salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Untuk jawabannya yaitu jumlah montase yang akan dibuat sama dengan 3 buah. Satu montase membutuhkan 83,7 cm kayu bingkai dibulatkan menjadi 84 cm. Ini karena 7 lebih besar dari 5 sehingga dibulatkan ke atas. Maka 3 dikali 84 sama dengan 252 cm. Jadi taksiran panjang seluruh kayu bingkai yang dibutuhkan adalah 252 cm. Nah, itu adalah jawabannya, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, lanjut kita ke bawahnya. Apakah caramu sama dengan temanmu? Jelaskan. Nah, untuk jawabannya bisa seperti ini. Cara saya mengerjakan dengan teman sama, yaitu untuk menyelesaikan konsep perhitungan bilangan desimal harus dibulatkan terlebih dahulu untuk memudahkan menghitung. Untuk nilai angka desimal di bawah 5 maka dibulatkan ke bawah, sedangkan jika angka di belakang koma nilainya 5 atau lebih maka dibulatkan ke atas. Ya, itu bisa kalian jawab seperti itu. Lanjut kita ke bawahnya. Untuk melakukan perkalian desimal kita dapat menggunakan beberapa cara di antaranya. Nah, ini yang di dalam tabel silakan bisa kalian baca sendiri ya. Kita lanjut ke bawahnya. Bagaimana dengan taksiran operasi pembagian? Diskusikan dengan kelompokmu. Hasil penaksiran 3,4 dibagi 0,6 adalah, nah di sini jawabannya sudah saya sediakan. Jawabannya yaitu hasil penaksiran dari 3,4 dibagi 0,6. 3,4 ditaksirkan pembulatannya adalah 3 karena angka di belakang koma adalah 4. Dibulatkan ke bawah. 0,6 ditaksiran
Ditaksirkan pembulatannya adalah 1 karena angka di belakang koma adalah 0 dibulatkan ke atas. Sehingga 3,4 dibagi 0,6 sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Perhatikan bilangan pada operasi 3,4 dibagi 0,6. Ingatlah bahwa 36 habis dibagi 6. Jadi penaksirannya yaitu 3,6 dibagi 0,6 hasilnya 6. Nah, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis jawaban tersebut di lembar jawab kalian ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian latihan. Ini ya, ada bagian latihan. Kita mulai dari nomor 1, hitunglah hasil penaksiran berikut. Untuk nomor 1A, 31,5 dikali 2,3. Jawabannya yaitu 31,5. Angka persepuluhnya yaitu 5. Yang lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas sehingga taksirannya menjadi 31 ditambah 1 sama dengan 32. Untuk 2,3, angka persepuluhannya yaitu 3. Yang kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah sehingga taksirannya menjadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi taksiran terbaik adalah 31,5 dikali 2,3 sama dengan 32 dikali 2 sama dengan 64. Lanjut kita ke yang 1B. Ini ada pertanyaan lagi. 23,6 dikali 4,7. Jawabannya 23,6. Angka persepuluhannya yaitu 6. Yang lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas sehingga taksirannya menjadi 23 ditambah 1 sama dengan 24. Selanjutnya 4,7, angka persepuluhannya yaitu 7. Yang lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas sehingga taksirannya menjadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi taksiran terbaik adalah 23,3 dikali 4,7 sama dengan 24 dikali 5 sama dengan 120. Oke ya, itu adalah jawaban untuk 1B. Sekarang kita lanjut untuk 1C. 12,6 dikali 8,6. Jawabannya 12,6, angka persepuluhannya yaitu 6. Yang lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas sehingga taksirannya menjadi 12 ditambah 1 sama dengan 13. 8,6, angka persepuluhannya yaitu 6. Yang lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas sehingga taksirannya menjadi 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi taksiran terbaiknya adalah 12,6 dikali 8,6 sama dengan 13 dikali 9 sama dengan 117. Lanjut sekarang kita ke 1D. 345,3 dibagi 5. Jawabannya 345,3. Angka persepuluhannya yaitu 5. Yang kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah sehingga taksirannya menjadi 345 ditambah 0 sama dengan 345. Jadi taksiran terbaiknya adalah 345,5 dibagi 5 sama dengan 345 dibagi 5 sama dengan 69. Oke, lanjut kita ke yang 1E sekarang. 41,7 dibagi 4. Jawabannya 41,7. Angka persepuluhannya yaitu 7. Yang lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas sehingga taksirannya menjadi 41 ditambah 1 sama dengan 42. Jadi taksiran terbaiknya adalah 41,7 dibagi 4 sama dengan 42 dibagi 4 sama dengan 10,5. Lanjut lagi ke yang bagian F. 36 dibagi 6. Ini yang F sepertinya sebenarnya jawabannya 35,3 dibagi 6 ya. Ini yang F salah penulisannya. Harusnya 35,3 dibagi 6. Oke, untuk jawabannya 35,3. Angka persepuluhannya yaitu 3. Yang kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah sehingga taksirannya menjadi 35 ditambah 0 sama dengan 35. Jadi taksiran terbaiknya adalah 35,3 dibagi 6 sama dengan 35 dibagi 6. Sama dengan 5,8 sama dengan 6. Ini untuk dibulatkan. Lanjut, sekarang kita masuk ke nomor 2. Dayu mempunyai tali panjangnya 100 cm. Ia akan memotong tali sepanjang 9,6 cm. Taksirlah banyaknya potongan yang bisa dihasilkan. Nah, untuk jawaban nomor 2, panjang tali 100 cm, potongan tali 9,6 cm, angka persepuluhannya yaitu 6. Yang lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas sehingga taksirannya menjadi 9 ditambah 1 sama dengan 10 cm. Jadi banyaknya potongan yang bisa dihasilkan adalah 100 dibagi 9,6 cm sama dengan 100 cm dibagi 10 cm sama dengan 10. Lanjut nomor 3. Adik mempunyai pita yang panjangnya 11,6 cm. Adik ingin membagi menjadi 4 potong sama panjang. Taksirlah panjang setiap potongan. Panjang pita 11,6 cm. Angka persepuluhannya yaitu 6. Yang lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas sehingga taksirannya menjadi 11 ditambah 1 sama dengan 12 cm.
Jadi panjang setiap potongan adalah 11,6 cm dibagi 4 sama dengan 12 cm dibagi 4 sama dengan 3 cm. Oke, itu adalah jawaban nomor 3. Lanjut ke bawahnya. Nomor 4. Harga satu kambing 1,7 juta, taksirkan harga 5 ekor kambing. Untuk jawabannya, harga satu kambing 1,7, angka persepuluhannya yaitu 7 yang lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas sehingga taksirannya menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi harga 5 ekor kambing adalah 5 kali 1,7 juta sama dengan 5 dikali 2 juta sama dengan 10 juta. Oke, lanjut sekarang kita ke nomor 5. Harga 1 meter kain adalah 1,200.000, taksirlah harga 1,75 cm kain. Jawabannya yaitu harga per meter 1,200.000, angka persepuluhannya yaitu 2 yang kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah sehingga taksirannya menjadi 1. Harga 1,75 kain cm kain, angka persepuluhannya yaitu 7 yang kurang dari 5 maka dibulatkan ke atas sehingga taksirannya menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi harga 1,75 cm kain adalah 100.000 dikali 2 sama dengan 200.000. Oke, itu adalah jawaban nomor 5. Lanjut sekarang kita ke nomor 6. Buatlah 2 soal cerita dan selesaikan sendiri soal cerita buatanmu. Nah, ini untuk nomor 6 kalian bisa menjawabnya seperti ini. Untuk soal nomor 1, panjang sebuah tali 12,3 meter. Tali tersebut akan dipotong menjadi 4 bagian sama panjang. Berapakah kira-kira panjang masing-masing tali? Nah, untuk jawabannya bisa kalian tulis seperti ini. 12,3 ditaksirkan terbaik sama dengan 12 meter, maka 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi panjang masing-masing tali kira-kira 3 meter. Selanjutnya untuk soal yang bisa kalian buat, soal kedua yaitu ayah membawa 3 buah semangka dengan berat masing-masing 2,7 kg. Berapakah kira-kira berat seluruh semangka yang dibawa ayah? Jawabannya, berat masing-masing semangka 2,7 kg ditaksiran terbaik sama dengan 3 kg, maka berat seluruh semangka 3 dikali 3 sama dengan 9 kg. Selanjutnya untuk soal yang bisa kalian buat, soal yang ketiga yaitu ibu membeli terigu sebanyak 6 kantung dengan berat masing-masing kantung 1,75 kg. Ibu ingin membagikannya kepada 4 orang tetangganya. Berapakah kira-kira berat masing-masing terigu yang diterima tetangga? Jawabannya, jumlah terigu sama dengan 6 kantung, berat per kantung 1,75 kg ditaksiran terbaik sama dengan 2 kg, maka berat seluruh terigu 6 dikali 2 kg sama dengan 12 kg dibagikan ke 4 orang, sehingga masing-masing mendapat 12 dibagi 4 sama dengan 3 kg. Oke, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan yang saya bagikan kepada kalian dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.